Sebelum kita memulai ibadah ini, jemaat dipersilakan untuk menundukkan hati dan pikiran. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya dalam hidup kita. Dalam kreasinya, Ia menjaga dan memelihara hidup kita dalam segala waktu dan peristiwa. Karena itu, marilah kita memulai ibadah ini dengan penuh sukacita dan syukur. Dengan bangkit berdiri, kita pujikan, kami puji dengan riang. Kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Demikian yang tertulis dalam Pengkhotbah 2 ayat 24. Di sini penulis memberikan dua kesimpulan tentang hal ini. Bahwa yang pertama, makan, minum, dan bekerja ini adalah kegiatan dalam hidup. Dapat memuaskan hanya apabila kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Hanya Tuhan yang memungkinkan kita menemui kenikmatan dalam hidup ini.
Yang kedua, Allah memberikan hikmat, pengetahuan dan sukacita sejati kepada mereka yang di dalam iman berkenan kepadanya. Jadi kita harus memandang hidup ini sebagai pemberian dari Allah dan mengharapkan bahwa Ia akan melaksanakan maksudnya bagi kita. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, diberi kesempatan untuk mengaku segala dosa yang telah diperbuat. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, di hadapan-Mu, mengakui segala dosa-dosa kami. Mohon anugerah-Mu untuk pengampunan dosa kami. Amin. Di cahaya-Mu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Percayaku, kiranya Kau tumbuhkan ikat teguh di kasih-Mu yang baik Ku lakukan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Salam damai. Tolong aku Tuhan. Mari jemaat sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Atas kesempatan di mana kami sekali lagi boleh datang kepadamu di dalam ibadah kami saat ini. Saat ini ya Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berkarya dengan bimbingan tangan Tuhan sendiri. Di dalam masa-masa yang cukup sulit ini, mampukan kami untuk kami boleh tetap menyenangkan hari Tuhan dengan apa yang kami miliki. Dengan segala kecakapan yang Tuhan berikan, pimpin kami ya Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Kiranya anugerah Tuhan yang boleh tetap memimpin kami di dalam pembacaan dan perenungan firman. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, terlebih lagi untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami yang lemah, kami yang terbatas, memohon anugerah Tuhan dari Allah Roh Kudus, agar di setiap langkah dan tutur kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Waktu pemberitaan firman hamba serahkan tangan-Mu. Hamba yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya anugerah Tuhan yang menguatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari jemaat sekalian yang ada di rumah, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal, Amsal pasal 22 ayat 29. Amsal pasal 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sekali lagi, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak Saudara, di dalam banyak hal, di dalam masa-masa seperti ini, apalagi di dalam masa-masa PPKM yang ketat begitu ya, di dalam banyak hal selalu ada namanya syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Selalu ada syaratnya. Syaratnya apa? Untuk kalau boleh lewat penyekatan ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini. Dan itu harus terpenuhi. Harus tercapai. Contoh kata seperti pekerjaan Bapak Ibu. Tentunya di setiap pekerjaan memiliki syarat dan ketentuannya sendiri-sendiri. Contoh kalau sopir mobil gitu ya. Pasti memerlukan syarat SIM A begitu ya. Bisa mengendarai mobil dan seterusnya. Tapi lucunya ada beberapa syarat untuk para pelamar pekerjaan yang aneh Bapak Ibu. Contoh kata seperti ini gitu ya. Di kolom yang satu tertulis begini. Dicari karyawan tukang bakso, tapi untuk tukang cukur rambut begitu ya. Apa hubungannya bakso dengan cukur rambut begitu? Lalu yang di sebelah bawah ada yang tulis begini, maksimal umur 35 tahun tapi pengalaman kerjanya 75 tahun, gimana coba? Ya, yang sisanya ikut siapa begitu kan ya? Ini yang ada di Twitter, kawan-kawan Twitter biasanya begitu. Atau lowongan yang satu ini lowongan jurnalis gitu. Salah satu syaratnya lah harus siap dimarahin pacar gitu. Ada yang tertarik lowongan tersebut begitu. Nah, ini asal-asal bikin ya orang-orang seperti itu. Tetapi semua dalam dunia ini itu kita ada syaratnya. Cuman yang menarik adalah terkadang dari semua syarat ini jarang kita jumpai ada satu syarat yaitu cakap dalam pekerjaannya. Apa itu ya? Cakap dalam pekerjaannya. Bapak Saudara, yang menarik bahwa ada banyak orang yang menganggap bahwa tidak penting orang itu cakap atau kreatif. Jarang ada orang yang mencari orang yang kreatif dalam pekerjaannya. Tetapi bagi Alkitab, salah satu berkat Tuhan yang terkadang banyak orang yang belum sadari bahwa setiap orang itu diberikan kemampuan khusus, yaitu sebuah keahlian, kemahiran. Dan ini adalah bukti kreatif Allah dalam hidup kita. Bukti bagaimana Allah sudah berkreasi dalam hidup kita. Nah, Bapak Saudara, ketika kita memiliki ini semua, kecakapan, keahlian, begitu, apa yang kita lakukan? Akankah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki hari ini, semua keahlian, semua kekreatifan hari ini, semua ketajaman pikir hari ini adalah keuntunganku lahir dalam dunia ini dan akan kugunakan semauku? Atau ketika kita menyadari hal yang satu ini, kita mau sungguh-sungguh menyadari bahwa ini adalah kreasi Allah dalam diri kita, kespesialan kita itu bagi Allah sendiri. Dan kenapa ini penting untuk kita sadari? Bahwa kecakapan kita adalah kreatif Allah dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi perenungan kita Bapak Saudara di bulan ini. Jadi bagaimana hidup kita menjadi luar biasa dalam segala potensi kemaksimalan hidup kita. Yang pertama adalah kecakapan pekerjaan itu adalah berkat kreatif Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak orang yang menyangka bahwa kreatif itu adalah sesuatu yang spesial, yang tidak dimiliki oleh umumnya orang. Kekreatifan itu adalah, itu pasti adalah seperti orang yang bisa menulis puluhan ribu halaman. Sehingga tidak heran ada banyak penulis-penulis itu kok suka ya nulis buku sampai ratusan, ribuan halaman begitu. Kita aja nulis satu halaman aja susahnya setengah mati ya. Mikirnya berjam-jam tapi baru dapat satu paragraf. Tapi orang ini bisa nulis sebanyak mungkin sampai ratusan, puluhan. Dan itu cepat sekali. Kok bisa ya gitu ya. Banyak orang menyangka bahwa orang kreatif itu adalah orang yang bisa melukis dengan penuh makna. Orang nggak ngerti lukisannya tapi dia paham itu lukisannya modelnya seperti apa begitu. Seperti kayak dia itu sudah punya gambaran di otaknya dan dia tuangkan dalam lukisan.
Banyak orang yang juga menyangka bahwasanya orang yang kreatif itu adalah orang yang ahli bermain musik, yang tidak semua orang bisa lakukan. Main musik piano, banyak orang berpikir itu gampang, padahal untuk memulai bermain piano saja itu susahnya setengah mati, kan gitu ya Susan ya. Orang berpikir main cello itu atau kontrabas itu mudah sekali, tinggal ngakekok kan gitu ya. Tapi kalau kita pegang alatnya itu beda dengan gitar Bapak Ibu. Kalau gitar ada gripnya gitu ya, sedangkan cello atau kontrabas tidak ada namanya gripnya, potongan-potongannya, mereka harus cari sendiri notnya. Banyak orang berpikir, orang yang bisa main seperti itu tuh pasti kreatif itu ya, pasti begini, pasti begitu. Sehingga ada banyak orang menganggap bahwa kreatif itu adalah kemampuan istimewa yang hanya dimiliki oleh individu tertentu dengan otak kanan yang dominan. Nah, benarkah asumsi itu Bapak Ibu? Benarkah pernyataan ini? Apakah benar kreatif itu bahwa itu milik orang-orang tertentu? Lalu apa makna kreatif yang sesungguhnya? Bapak Saudara, yang patut kita pahami dan patut kita sadari dengan baik bahwa Tuhan itu adalah sang pribadi yang kreatif. Tuhan itu adalah sang pribadi yang kreatif. Dan kata kreatif itu berasal dari kata create, yang berarti menciptakan sesuatu. Dan yang menarik adalah kata menciptakan atau penciptaan itu dimulai dengan kata pertama yang diceritakan di dalam Alkitab, Kejadian 1 pasal 1. Allah menciptakan. Disinilah yang kita patut pahami bahwa kekreatifan kita, dunia ini tuh bermula dari Allah sendiri. Bermula dari rancangan Allah bagi manusia. Sehingga kreativitas sejatinya itu bersumber asalnya dari Tuhan. Bukan dari pandainya kita, memang Allah memberikan begitu ya. Itu berkat dari Allah. Tetapi bukan kita sadari, memang saya keturunannya dari orang yang pinter. Buyut dari buyutnya saya itu sudah orang yang begini, bukan. Tetapi justru apa yang kita miliki, itu Allah yang menciptakan. Bahkan Allah itu juga yang berinovasi, Allah yang mengembangkan, Allah yang memelihara. Mulai dari yang tersembunyi sampai yang hari ini kita bisa saksikan. Kok bisa? Sebagai contoh, Bapak Saudara lihat jumlah suku bangsa di dunia ini. Ada berapa suku bangsa yang kalau kita bisa pelajari bersama? Cukupkah 37 provinsi di Indonesia itu ada 37 suku di Indonesia? Tidak, lebih dari itu. Berapa banyak hewan laut yang kita bisa tahu sampai hari ini Bapak Saudara? Ternyata berdasarkan penelitian para ahli, bumi itu memiliki 8,7 juta spesies. Dan sebagian besarnya, kurang lebih 86% belum teridentifikasi. Artinya apa? Belum banyak orang yang mengenal. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Contohnya seperti ini, The Unknown Creatures in the Deep Sea. Ciptaan yang tidak bernama atau belum bernama di laut dalam Bapak Ibu. Bayangkan ada ikan yang model giginya kayak singa seperti itu ada. Lalu ada ikan yang kayak punya tangan, punya kaki itu ada. Ada ikan yang model transparan, ada model cacing yang seperti itu, seperti gambaran yang penghisap gitu, ada. Namanya apa? Enggak tahu Bapak Ibu. Dan inilah adalah Allah yang kreatif luar biasa bagi kita semua. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah Anda dan saya itu adalah buah kreatifnya Tuhan. Kita semua adalah anugerah Allah. Kenapa kita disebut yang anugerah? Karena Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan memodelkan dirinya sendiri kepada kita. Tapi saudara memiliki makna gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang paling sederhana adalah manusia dibuat menyerupai Allah. Nah, dan hal inilah yang membedakan manusia dari binatang dan memampukan manusia mengemban kekuasaan seperti yang dirancang Allah
kepada manusia untuk mengelola dunia ini dan memampukan manusia berkomunikasi dengan penciptanya, tidak seperti ciptaan yang lain. Dalam hal ini Bapak Saudara, kita pun sekreatif yang sejalan dengan kecakapan pekerjaan kita. Apa yang Anda lakukan hari ini itu adalah bentuk kreativitas Allah. Karena Allah lah yang membuat hidup kita bervariasi dengan segala tugas yang kita kerjakan. Raja Daud dianggap sebagai salah satu pribadi yang berkreativitas tinggi. Sebab dia dianggap memiliki kemampuan berpikir atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi atau permasalahan secara cerdas, secara berbeda, out of the box, tidak umum, orisinal, dan membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Itu yang dialami oleh Raja Daud, menurut salah seorang teolog. Namun ada tokoh lain yang dicatat sebagai tokoh Alkitab yang turut berperan dalam proses pembangunan kemah suci. Dan kita bisa lihat bagaimana kreatifnya orang ini, di mana tokoh ini diberikan secara detail, secara pasti seperti Tuhan memberikan detail bahtera itu kepada Nuh. Yaitu dua tokoh itu adalah Bezaleel bin Uri bin Hur, seorang dari suku Yehuda, dan Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Tokoh ini hanya tercatat di kira-kira Keluaran pasal 31 dan pasal 36 sampai 38. Setelah itu tidak ada lagi. Di mana mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. Dengan apa? Dengan keahlian, dengan pengertian, pengetahuan yang memimpin, mengajar tim yang ada untuk membangun kemah suci. Tuhan sang arsitek, Allah memberikan potensi, Musa juru gambarnya, sedangkan Bezaleel dan Aholiab adalah mandornya sekaligus pekerjanya. Dan ini yang luar biasa Bapak Saudara. Dua orang ini punya keahlian yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bezaleel ahli dalam hal benda-benda berharga, perhiasan termasuk ukir-ukiran. Sedangkan Aholiab ahli dalam hal pembuatan perkakas-perkakas, serta pakaian dan kelengkapan para imam dan orang Lewi. Tetapi mereka menyadari bahwa apa yang mereka bisa lakukan hari ini dengan tangan mereka siang dan malam, dan yang mencukupi kebutuhan mereka adalah berkat kreatif dari Tuhan bagi mereka. Namun bagi kita hari ini ada banyak orang yang masih saja berpikir, aku nggak kreatif. Aku nggak punya kemampuan ini dan itu. Namun pernyataan mereka ini akan terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar setiap kali mereka membuat kue. Merawat tanaman bunga, merancang sebuah pesta, itu akan tidak terbukti. Puji Tuhan di antara kita hari ini, masa-masa pandemik seperti ini, telah bangkit, ada banyak orang yang kreatif. Bapak Saudara, mungkin kita tidak tahu ada orang yang berprofesi sebagai teknisi kapal, tetapi kalau dia buat roti itu enak sekali. Mungkin ada sudah pernah merasakan ada ibu rumah tangga biasa, tetapi kalau buat susu dele itu enak sekali. Atau ada seorang bos toko bunga, ya, yang punya toko bunga, tetapi ketika dia membuat pangsit, sup pangsit, enak sekali. Bapak Saudara, ini adalah kecakapan yang diberikan Allah sebagai berkat bagi kita. Ini adalah kemampuan yang diberikan Allah bagi kita semua. Ini hanya 3 orang tokoh. Dan masih banyak dari antara kita yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus. Dan ketika kita memiliki itu semua, syukurilah. Karena Tuhan yang memberikan anugerah itu. Lalu yang kedua, yang patut kita sadari adalah kecakapan pekerjaan itu adalah bagi kemuliaan pemberi. Kecakapan pekerjaan kita adalah bagi kemuliaan pemberi. Bapak Saudara, jika ada peribahasa bagai kacang lupa kulitnya, itu kira-kira apa maknanya bagi Anda? Apa maknanya? Apakah maknanya seperti ini? Apa kabar kawan? Maaf, siapa ya? Apakah seperti itu?
Enggak gitu juga kan ya. Apakah kacang masih bisa berbicara kepada kulitnya? Bukan seperti itu juga maknanya. Tetapi peribahasa ini menunjukkan bagaimana sikap orang yang lupa akan asal usulnya, lupa akan peran ada orang yang lain yang sudah pernah membesarkannya. Apakah ada di sekeliling kita hari ini? Saya rasa itu banyak. Sebagai contoh aja, ada legenda seperti Malin Kundang. Itu adalah manusia yang lupa akan kebaikan orang, begitu ya. Dan ada banyak kisah-kisah yang lain di mana ada banyak orang yang lupa akan kebaikan seseorang, tetapi sebaliknya kejahatan orang lain selalu diingatnya. Kenapa? Karena sebenarnya kecakapan atau kemampuan yang kita miliki sampai hari ini, harusnya kita tidak boleh lupa bahwa ini semua adalah dari Allah kita Sang Maha Pemberi itu. Maka dari itu adalah bagian kita, karena kita sudah diberi, maka bagian kita adalah memuliakan si pemberi kemampuan itu. Dan kita sebagai manusia, sebagai gambar dari Sang Pencipta, kita telah diberikan segala potensi. Kita telah diberikan segala kreativitas yang memampukan kita mengadakan keteraturan untuk mengelola bumi ini menjadi lebih baik. Guru di sekolah kita atau ayah angkat kita atau pembina kita dulu, itu adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berkemampuan. Membentuk pribadi yang berpotensi dengan maksimal untuk memuliakan namanya. Mereka adalah alat bagi kita. Kenapa? Karena bagi kita di dalam ayat bacaan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal ini menegaskan bahwa keahlian atau kecakapan dalam pekerjaan akan membawa kehormatan dan keberhasilan di dalam hidup seseorang. Dan semuanya itu sudah selayaknya bagi kemuliaan Allah. Kenapa harus kepada Allah? Karena sama seperti Katekismus Westminster, pasal yang pertama, ayat yang pertama, bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan dan menikmati Allah sampai selamanya. Karena hanya Allah yang patut dimuliakan dan ditinggikan atas segala kemampuan dan kecakapan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, masih saja ada banyak orang yang mudah lupa. Lupa akan sesamanya. Manusia sangat bisa lupa akan sesamanya, apalagi kepada Tuhan yang tidak kasat mata. Karena memang ternyata melupakan Tuhan itu sudah lama terjadi sejak zaman dulu. Bangsa Israel di zaman Musa telah menjadi contoh nyata mengenai kelakuan negatif manusia beribu-ribu tahun yang lalu. Ulangan 32 ayat 15 mencatatkan demikian. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang-nendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Siapakah Yesyurun itu? Saya harap jemaat kita tidak ada yang namanya Yesyurun gitu ya. Dan kelihatannya belum ada. Tetapi Yesyurun itu adalah panggilan untuk Yakub, Bapak Saudara. Yesyurun itu adalah panggilan untuk Israel. Yang artinya orang jujur, benar, tulus hati dan yang dicintai. Yesyurun adalah panggilan Israel dalam perjanjian baru, Israel rohani yaitu gerejanya. Namun apakah yang telah dilakukan Yesyurun itu atau Israel? Ternyata Yesyurun itu telah menjadi egois atau mementingkan diri sendiri. Yesyurun itu menikmati berkat hanya bagi dirinya sendiri. Tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Dia hanya semakin tidak peduli atau lamban terhadap penderitaan orang lain. Mereka juga melupakan pertolongan Tuhan. Sehingga meninggalkan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Bapak Saudara, apa yang terjadi pada bangsa Israel merupakan peringatan bagi kita hari ini. Ketika hari ini kita diberkati secara baik dalam pekerjaan, keluarga, dan kehidupan.
Jangan pernah lupakan akan kebaikan Tuhan. Tetaplah ingat kepada Tuhan yang telah memberikan semuanya itu. Pujilah Dia dan sembahlah Dia, naikkanlah syukur kepada Dia. Karena ingatlah bahwa segala apa yang kita raih hari ini bukan semata-mata hasil kerja keras kita, jeripaya kita sendiri, tetapi berkat dari Tuhan yang turun melalui usaha kita. Tanpa Tuhan kita semua akan sia-sia. Segala daya upaya manusia akan sia-sia. Dalam hal inilah kita melihat bahwa betapa kreasi Allah itu ada dalam setiap kreatif kita. Maka dari itu patutlah kita bersyukur karena segala bentuk itu semua adalah anugerah yang tidak boleh kita salah gunakan dengan sembarangan. Semua itu hendaknya dipakai untuk kemuliaan Tuhan Sang Pemberi. Seperti Kolose 3 ayat 23 yang menuliskan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk nama besar, bukan untuk kemasyuran, bukan untuk kemegahan, tetapi untuk Tuhan. Jika kita mengingat untuk menggunakan kreativitas kita demi nama Tuhan, maka kita tidak akan memakainya untuk hal-hal negatif yang merusak. Kita dipanggil untuk mempergunakan kreatif kita agar kita menjadi terang bagi sesama kita. Semakin kita menyadari betapa luar biasanya kreatif yang Tuhan telah berikan bagi kita, sudah seharusnya kita semakin menyadari keberadaan Allah dan semakin memuliakan namanya. Maka dari itu Bapak Saudara, mari kita memakai segala kreatif, segala kemampuan yang Tuhan telah berikan bagi kita untuk tujuan yang baik, di mana Tuhan dipermuliakan bersama gereja Tuhan di sini. Ada banyak bagian pelayanan yang memerlukan bentuk kreatif Anda yang Tuhan telah berikan. Ada banyak tim pelayanan yang membutuhkan kreasi Allah dalam diri Anda. Beberapa di antara kita tidak tahu kan, ada manajer cabang yang melayani sebagai operator slide kita. Ada direktur lembaga persekolahan yang kreatif dalam tim web. Ada accounting yang baik yang melayani sebagai tim sound di atas. Ada pribadi yang biasanya jual berlian tetapi hari ini melayani sebagai operator slide. Ada banyak orang yang hari ini memiliki segala bentuk kemampuan. Tetapi mereka saat ini kita melayani bersama. Mereka adalah beberapa orang di antara kita yang mau memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya Anda menjadi bagian dalam pelayanan Tuhan di sini. Kenapa? Karena disinilah Anda dipanggil. Disinilah kita bertumbuh. Disinilah kita berkembang. Kembangkan potensi dengan kreativitas yang Tuhan telah berikan. Karena inilah yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan membekali kita dengan segala bentuk kreatif sesuai gambar dan rupanya. Namun, maukah Anda memakai kreativitas yang Allah telah berikan sebagai bentuk kreasinya bagi Anda untuk kemuliaan namanya? Jika Anda mau, katakan kepada Allah, ya Tuhan, aku mau. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan segala anugerah yang Tuhan telah berikan hari ini. Di dalam masa-masa pandemik seperti ini, kami bersyukur Tuhan memberikan kami segala kemampuan yang baik. Tuhan, kami mau mensyukurinya untuk kami boleh memakai segala kemampuan ini untuk memuliakan nama-Mu. Dengan membantu sesama kami, dengan menopang gereja-Mu. Dan biarlah dengan ini semua nama Tuhan yang dimuliakan. Ini kami ya Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Bukan untuk kemasyuran nama kami, bukan untuk kemegahan kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami ya Tuhan, ini kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Tatkala Tuhan memberikan kecakapan dalam hidup kami, kami boleh mengerti bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Dan itu semua akan kembali kepada Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini kami ya Tuhan,
bentuk kami seperti rencanamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan naikkan syukur. Amin. Shalom Jemaat GKI Wiyung Royal Residence yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat beribadah bersama di kebaktian Minggu hari ini. Sebentar, persembahan pujian singkat yang saya bawakan mengajarkan kepada saya tentang pengharapan terhadap apapun yang terjadi dalam hidup saya, khususnya dalam hal yang di luar dari keinginan saya ataupun yang di luar dari saya rencanakan. Dari pujian ini saya belajar bahwa semua yang terjadi, baik atau buruk, merupakan kehendak Tuhan, waktu Tuhan yang telah Ia tetapkan dalam hidup saya. Dan saya juga belajar bahwa Tuhan ingin saya terus berharap pada Dia, karena dari Dialah Dia terus memberikan pengharapan, pemeliharaan, dan juga pemulihan bagi saya sehingga saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Semoga persembahan pujian singkat ini juga dapat menjadi berkat bagi jemaat GKI Wiyung Royal Residence sekalian. Terima kasih. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari Bapak Saudara kita tundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur dan melihat betapa besar karya anugerah Tuhan yang telah menuntun kami semua sampai detik ini. Di dalam masa-masa PPKM yang ketat, di dalam masa-masa yang terbatas
Biarlah waktu-waktu ini kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan. Kami boleh menjalani karena Tuhanlah yang hendak memimpin kami agar kami pun boleh tetap sehat, boleh tetap merayakan setiap anugerah di dalam setiap ibadah kami, dan kami pun boleh kembali berdiam di dalam rumah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami boleh melihat setiap karya Tuhan di dalam waktu-waktu yang cukup sulit ini, dan mampukan kami untuk kami boleh tetap menaikkan syukur karena Tuhanlah yang tetap menopang. Ke dalam tangan Tuhan kami tak lupa berdoa bagi pemerintah kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu yang boleh tetap menopang bangsa ini, boleh tetap menopang pemerintah kami tatkala pemerintah kami tetap bergumul di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhanlah yang tetap memimpin presiden, wakil presiden, sampai ke jajaran kepala daerah. Tuhanlah yang memampukan mereka untuk boleh memutuskan yang terbaik bagi kesejahteraan kota kami. Tuhan yang memberkati pemerintah kami di dalam segala upaya mereka untuk mengendalikan COVID-19. Bahkan kepada rakyat Indonesia, Tuhan kami berdoa, kiranya anugerah Tuhan yang memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk boleh tetap mematuhi prokes yang ada. Mengingat di dalam beberapa waktu ini kasus tetap ada penambahan, tetapi kami berdoa, Tuhan Engkau yang tetap memberikan kesehatan. Biarlah proses vaksinasi boleh terus berjalan, Tuhan yang memimpin agar semua masyarakat boleh mendapati vaksinasi dengan baik, dan biarlah proses ini juga menjadi pertolongan Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi provinsi-provinsi di Indonesia yang saat ini belum mandiri atau masih tergantung dengan pusat. Tuhan lain tetap memberkati para gubernur untuk bisa cakap mengelola keuangan, cakap mengelola potensi daerahnya, agar daerah di pelosok, daerah di pulau-pulau selain Jawa dan Bali, biarlah semuanya boleh tetap bisa mandiri, boleh tetap bertumbuh, boleh tetap menjalankan pemerintahan daerahnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu Tuhan kami juga tak lupa berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan tetap memberkati majelis jemaat bersama dengan para penatua. Tuhanlah yang memberikan anugerah, memberikan hikmat di dalam setiap karya layanannya. Tuhanlah yang menuntun dan memberikan kekuatan. Tuhanlah yang memberkati keluarga, pekerjaan. Tuhan yang menopang mereka di dalam segala berkat yang Tuhan telah siapkan bagi mereka. Tuhan, kami tak lupa menyerahkan untuk kerinduan kami memiliki seorang pendeta. Kami percaya Tuhan telah menyiapkan satu orang hamba-Mu untuk boleh bersama-sama melayani di tempat ini. Dan kami percaya akan datang waktunya Tuhan akan menghadirkan beliau tersebut sesuai dengan waktu dan rancangan Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID. Ada banyak dari mereka yang kesulitan untuk mendapatkan ruang kamar di rumah sakit. Tuhan, kami mohon biarlah anugerah Tuhan yang boleh tetap memberikan mereka kekuatan. Meskipun isolasi mandiri di rumah, Tuhan yang menjaga kestabilan tubuh mereka dan memulihkan mereka kembali. Pada saudara-saudara kami yang juga mengalami sakit yang lain, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Tuhan yang memimpin agar waktu-waktu ini menjadi waktu yang penuh dipakai untuk istirahat, sehingga mereka pun boleh cepat pulih dari kondisinya semula. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Tuhanlah yang tetap memberkati setiap kami. Tatkala kami boleh tetap harus di rumah saja, tidak bisa kemana-mana, Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kebutuhan anak-anak, suami, istri, dan keluarga kami yang lain. Tuhan, mampukan kami untuk boleh bergantung hanya semata-mata pada Tuhan. Dan mampukan kami dengan segala kecakapan yang Tuhan berikan bagi kami, kemampuan-kemampuan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kami, biar itu semua kami boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berkarya bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini segala seruan doa kami yang tidak sempurna. Namun kami percaya Engkau Tuhan yang mendengarkan segala seruan doa kami, dan Engkau Tuhan yang juga akan menjawab segala doa-doa kami menurut waktu dan rencana Tuhan.
Namun tatkala kami boleh menantikan akan jawaban Tuhan, ajar kami untuk boleh tetap bertahan di dalam iman. Ajar kami untuk boleh tetap bergantung hanya semata-mata pada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, ini syafaat kami, ini doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita menyimak beberapa wartalisan berikut ini. Yang pertama, doa malam yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 19.00 dengan pembicara Penatua Sintawati Ismaya. Mari jemaat kita mengikuti doa malam ini secara bersama. Yang kedua, doa pagi hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 5 pagi dengan pembicara Penatua Nurita Nathan. Jemaat sekalian, mari kita awali hari kita di pagi hari dengan doa bersama. Ibadah live streaming yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 8 sebagai pelayan firman Pendeta Sandi Nugroho dengan tema kreatifnya dalam Alkitab. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan juga perjamuan kudus. Jemaat dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Dipersilakan mengambil hosti dan anggur di kantor gereja mulai tanggal 5 Juli sampai 17 Juli 2021 pada jam kerja atau dapat menghubungi telepon 085 790 230628. Yang keempat, jemaat masih dapat berkonsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, dapat dimasukkan dalam berangkas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai 18. Yang kedua adalah bisa ditransfer ke BCA 25867288889 atas nama GKI Wiyung. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mendasari persembahan ini sebagai nats firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Berkata begini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan pencipta semesta mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Sungguh besar karunia
Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah dari Tuhan dan kreasinya Tuhan. Karena itu dalam syukur kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu untuk bisa dipakai dalam pelayanan di tempat ini. Berikan hikmat buat majelis jemaat dan badan pelayanan GKI Wiyung untuk mengelolanya dengan baik dan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini dan bersyukur. Amin. Kita sudah ditebus dan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu, mari layanilah Tuhan dalam hidup kita setiap hari dengan segala talenta yang sudah Tuhan beri, dengan selalu taat dan setia, walau sukar jalannya. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukadismu, maju terus dan kibarkan panjinya sambut rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah cemang melayani sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kita yang sudah ditebus oleh Allah, kini saatnya kita melayani penebus kita. Kita yang sudah diberikan segala potensi dengan segala kecakapan kita, kini layanilah Dia dan muliakan Dia. Namun untuk menjalani hari-hari ini, kita membutuhkan berkat dan kekuatan dari Tuhan. Mari jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk melewati hari-hari ini dengan penuh syukur, dengan melayani Dia mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin.